Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali di dalam renungan pagi GKI Palembang. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami bisa merenungkan kembali firman-Mu. Berkatilah setiap kami dari rumah kami masing-masing agar kami bisa sungguh-sungguh merenungkan firman yang akan disampaikan, dan kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-19. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal ini. Ayat pertama, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang memain kecapi. Lalu Saul berikhtiar mencapakan Daud di dinding ketombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan diri pada malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikejar-kejar dalam situasi yang terdesak dan mencekam. Itulah keadaan yang sedang dialami oleh Daud pada saat itu. Yang mengejar Daud bukanlah sekedar penagih utang atau rentenir, melainkan penguasa negeri yang punya kuasa dan menjadi orang nomor 1 di Israel saat itu. Dia adalah Raja Saul, Bapak Ibu Saudara, raja yang memerintah Israel saat itu. Saul mengejar Daud untuk membunuh Daud. Mari kita membayangkan betapa mengerikan dan menyesakkannya jika kita berada di posisi Daud saat itu. Bapak Ibu Saudara, berada di sekitar istana raja tidak aman buat Daud. Berada di rumahnya sendiri pun juga tidak aman. Berada di pelosok yang ada di Israel pun juga tidak aman untuk Daud. Karena Saul mengerahkan semua pegawainya untuk menemukan Daud. Dan ketika pegawainya berhasil menemukan Daud, maka diperintahkan untuk membunuh Daud. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah berada posisi yang serupa dengan Daud? Saya tidak bisa membayangkan betapa tertekannya Daud saat itu, Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang dilakukan Daud di dalam kondisi yang mencekam dan mengerikan seperti itu? Kalau kita membaca di dalam Mazmur, Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal yang ke-59 ayat 10 dan juga 15 sampai 18, kita bisa mengetahuinya. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. "Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku." Ayat 15. "Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melonglong seperti anjing dan mengelilingi kota." Itu adalah pegawai-pegawai Saul yang mencari Daud. Mereka menggembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang maka mereka mengaum. "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu,
Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. 18. Ya, kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan Daud dalam kondisi tertekan itu. Ketika ia berada di keadaan yang mencekam dan mengerikan, yang menyesakkan itu, Daud minta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami kesusahan, pergumulan berat, yang menyesakkan, yang menakutkan, yang mengerikan, Daud minta pertolongan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong Daud, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menolong Daud dengan caranya. Tuhan menolong Daud melalui anak Saul, yaitu Yonatan dan juga Mikal yang menjadi istrinya. Yonatan melindungi Daud agar Daud luput dari rencana jahat Saul. Mikal juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ia menyuruh Daud untuk meninggalkan rumah mereka lalu lari ke tempat lain. Di ayat 13-14 dicatat, sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Ketika orang suruhan Saul datang mencari Daud di rumahnya, mereka tidak bisa menemukan Daud karena Mikal telah menolong dia untuk melarikan diri dari rumah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang Saul tadi tidak berhasil menangkap Daud untuk membunuh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara Tuhan kadang tidak masuk akal ya, tidak terpikirkan. Bagaimana mungkin dua anak kandung dari Saul bisa bersehati melindungi Daud dari pengejaran Saul, ayah mereka sendiri. Tapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud dijahatin, dimusuhin oleh orang yang punya kuasa di negeri itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Apalagi saat itu ya, Saul adalah raja, orang pertama di Israel. Tetapi kita bisa melihat bahwa Daud dilindungi oleh yang lebih berkuasa daripada penguasa nomor 1 di Israel saat itu, yaitu Allah yang hidup, penguasa alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal apa yang saat ini membuat Bapak Ibu Saudara merasa sesak dan tertekan? Mungkin keadaan ekonomi kita sedang menurun, atau ada keluarga kita yang sakit-sakitan, atau virus corona yang mengerikan, dan hal-hal lain membuat kita merasa tertekan dan tersesat. Mari kita melakukan hal yang sama seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang meminta pertolongan kepada Tuhan, Allah yang berkuasa itu. Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Allah yang akan selalu bersedia menjadi kota benteng kita, yang selalu bersedia menjadi tempat perlindungan kita. Bagian kita adalah percaya dan berserah secara penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia sangat mampu menolong kita dengan caranya yang ajaib. Yang penting adalah Bapak Ibu Saudara, kita tetap taat dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan selalu ingatkan kami ya Tuhan, untuk mencari pertolongan hanya kepada-Mu, karena Engkau lah yang sanggup menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib, dan Engkau yang tahu yang terbaik untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.